Saat ini kita akan kupas buku bersama narasumber kita hari ini, Kak Ellen Nayawan. Kita akan bahas. Salam Pustaka. Hari ini kita bersuka cita karena ada kesempatan bagi kita untuk membahas satu buku dalam ruang kupas buku Pustaka Advent. Kali ini kita akan membahas satu buku Tuhan Ingin Kita Sehat bersama Kak Ellen Nayawan yang aktif di CMC dan aktif di Klub Sehat Jakarta. Kita nanti akan mendengarkan sharing-sharingnya apa yang sudah didapatkan melalui buku ini bersama Kak Ellen. Kak Ellen, apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Baik Kak, sebelum kita nanti langsung masuk pas buku ini, kita boleh berdoa. Kak Ellen boleh berdoa buat kita? Oke, boleh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hingga saat ini kami boleh ada, boleh sehat tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami semua hikmat dari surga Tuhan. Kami akan membahas buku yang kami tahu buku tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan kami, khususnya dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tuhan Allah Pencipta ini menginginkan semua makhluk ciptaannya ini dalam keadaan sehat. Jadi saya berharap buku ini tidak hanya untuk orang Nasrani, tetapi untuk semua orang yang ingin memiliki kehidupan sehat. Nah, ada beberapa hal yang nanti kita akan coba bahas. Berharapnya kita bisa membahas per bab, tetapi untuk kali ini kita akan topik-topik yang menarik yang sesuai dengan Kak Ellen untuk bagikan nanti. Nah, kita tahu ya Kak Ellen ya, beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah survei yang dilakukan di kota Amerika. Nah, buku ini, di mana setiap peserta harus menjawab 156 pertanyaan. Dan hasilnya ditemukan bahwa ternyata yang menjadi perhatian utama orang-orang dewasa saat ini adalah kesehatan. Jadi bukan politik, sejarah, atau mungkin juga bukan cuaca, tetapi kesehatan. Nah, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarga mereka. Nah, hal ini merupakan suatu hal yang aneh sebenarnya, karena pada saat ini kita tahu semakin banyak dokter, rumah sakit, obatan, dan pengetahuan yang semakin beragam saat ini dengan cara penyembuhan, terapi, segala macam. Tetapi pada saat yang sama, semakin berkembang pula penyakit yang menimpa manusia. Nah, jutaan orang ini menderita akibat dari kehidupan yang salah dalam hal makanan dan minuman yang membahayakan. Nah, kita tahu dalam dunia yang tercemar dengan penyakit seperti saat ini, kita sedang mengalami masa pandemi atau wabah karena virus. Kita sering melihat sekali ya, bahkan kita mungkin juga merasakan kehilangan, kita menangis, sakit, dan hal yang mungkin kita lewatkan bahwa tidak hanya orang-orang yang sakit yang mungkin setiap hari berjatuhan karena virus corona, tetapi juga karena masalah-masalah penyakit gaya hidup yang selama ini mungkin sudah dijalani banyak orang, sehingga bahkan per menit pun banyak juga korban yang meninggal karena jantung, karena kanker, diabetes, autoimun. Meskipun penelitian kedokteran juga semakin canggih, masalah kesehatan dan umur panjang ini tetap merupakan masalah yang paling sulit dihadapi. Nah, tetapi kalau kita mengenal Tuhan, hal ini tidak akan menjadi sesulit yang orang-orang sedang perjuangkan. Bukan begitu, Kak ya? Jadi, betul. Ini harapannya dapat menolong kita semua secara pribadi. Kalau kita dapat membacanya secara pribadi akan menolong kita ya. Tapi mungkin kita akan bagikan dulu nih ulasannya saat ini bersama Kak Ellen. Baik Kak, gimana Kak, buku ini tuh dikarang oleh siapa sih? Diterbitkan oleh siapa? Oke, sebenarnya sih buku ini nih dalam bahasa aslinya itu kan bahasa Inggris ya kan. Itu judulnya tuh Death in the Kitchen. Tapi mungkin dari bahasa Inggrisnya terlalu
apa wah gitu yang ngeri, Death in the Kitchen gitu loh. Jadi sama si penterjemahnya ke dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah untuk kita tertarik gitu. Soalnya kalau kita baca dalam bahasa Inggris kan belum apa-apa udah, oh kayaknya nggak mau nih, soalnya soal kematian ya kan. Jadi dicarinya mungkin kata-kata yang lebih lebih kita, setiap orang karena semua maunya kerinduannya adalah tetap sehat. Jadi dipilihlah judulnya itu adalah Tuhan ingin kita sehat. Nah, kalau mau dilihat dari aslinya sih, sebenarnya sih Death in the Kitchen ini nih dikarang oleh Joe Cruz, Amazing Facts tahun 2005. Nah, lalu dibawa Indonesia itu diterbitkan oleh Yayasan Cahaya Maranatha Cemerlang. Nah, editor dan kompilatornya itu yaitu saudara Arlen Jim. Terus dengan diterbitkannya buku ini juga harus ada diperiksalah teksnya dalam buku-buku ini kan oleh Elroy Silalahi, desain sampulnya oleh Melanie Corrigan Lisal. Buku ini sih sebenarnya nggak terlalu tebal ya, karena hanya 96 halaman. Dan yang menarik dari 96 halaman ini terdiri dari 5 bab. Nggak perlu cukup waktu lama sih, tapi sangat menarik untuk benar-benar bisa baca buku ini. Karena berhubungan dengan kesehatan kita ya, harian kesehatan kita. Betul. Ternyata selama ini penting untuk kita jalani, kita hindari mungkin. Nah, kira-kira dari bab itu apa aja, Kak, yang menarik, Kak? Kalau buku yang menarik dari buku Tuhan ingin kita sehat ini sih, satu tuh ternyata Tuhan pencipta kita lah gitu. Pencipta kita tuh ternyata dia udah mengingatkan kita bahwa kalau kita mau tetap sehat, mau tetap bahagia, sebenarnya Tuhan tuh udah kasih petunjuk. Kalau khususnya yang beragama Nasrani, Tuhan udah tunjukkan itu di dalam kitab Keluaran 15 ayat 26. Yang selama ini kita baca biasa aja, saya pribadi pun waktu saya baca kembali ayat ini, saya baru oh iya ya, ternyata Tuhan udah kasih petunjuk nih, kalau kamu mau tetap sehat, kamu mau tetap bahagia, ini loh, saya udah kasih petunjuknya. Bagus kalau kita buka di Keluaran 15 ayat 26 kali ya, sis ya. Buat saya pribadi sih, baca buku ini benar-benar menarik ya. Di sini kan dikatakan nih, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini janji Tuhan nih, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhan. Buat aku yang sering baca buku ini, baca ayat ini sih biasa aja, tapi setelah baca buku Tuhan ingin kita sehat, wow, ternyata Tuhan tuh udah beri petunjuk buat kita gitu. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini seperti berkat, ada syarat. Jadi ada yang harus kita lakukan dan kemudian Tuhan akan memberkati. Iya. Betul ya, Kak. Jadi tadi kan diambil dari kitab Taurat ya, Taurat Musa. Jadi mungkin siapa aja sih yang dapat membaca buku ini? Apakah cuma orang Muslim dan orang Nasrani saja? Setiap orang yang ingin sehat pasti akan tertarik untuk baca buku ini. Jadi nggak semua orang ingin sehat. Jadi bagi yang mau sehat ya mesti baca buku ini gitu loh. Ya Kak, soalnya di sini ya, bab pertama itu alasan Tuhan ingin kita sehat karena bukan milik kita, tetapi memang oleh Tuhan, jadi miliknya Tuhan. Jadi ada dari pencipta yang sudah menciptakan tubuh ini, sehingga nanti dijelaskan petunjuknya. Kemudian di bab itu ada binatang haram dan tidak haram. Nah ini menarik nih. Menarik ya. Terus kemudian bab 3, apa yang kamu makan? Jadi bukan apa yang masuk, kemudian ada juga nanti akan sudah dikuduskan oleh doa-doa. Jadi apa saja yang doakan sudah dikuduskan, apalagi saya sudah pakai dalam nama. Tapi kita mungkin boleh lihat lagi apa yang dimaksudkan dikuduskan oleh doa. Kemudian ada di bab 3 itu tentang binatang melata dan merayap, terus ada gizi seimbang, kemudian daging hewan tidak cocok menjadi makanan manusia, dijelaskan di sana. Kemudian ini, apa yang kamu minum? Nah, ini minuman pun kemudian dibahas juga ya.
terutama tentang alkohol. Nah, alkohol ini disebut sebagai sebuah kutukan. Kemudian bab keempat ini sepertinya panjang sekali subjudulnya, karena di situ nanti juga ada nikotin, ada anggur. Nah, anggur ini yang disebut anggur wine atau jus anggur atau buah anggur atau sari anggur nanti boleh juga nih dibahas Ya. juga. Kemudian atau anggur fermentasi gitu ya. Dan yang kelima ini lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, seperti ini nanti akan diarahkan bahwa kita lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Kak, boleh dong Kak menarik dari kakak sendiri pengalaman yang menarik dalam membaca buku ini? Pengalaman yang menarik setelah saya baca buku ini, jujur ini buku saya dapat waktu tahun 2014. Ini salah satu buku wajib yang saya mesti baca waktu lagi ikut program pelatihan. Tapi sekedar begitu aja biasalah. Tapi belakangan lagi baca lagi pelan-pelan, baru bener-bener lagi setelah kita mau kupas buku ini. Buat saya Tuhan tuh emang udah kasih tunjuk buat kita semua, buat saya lah. Ini kan kalau ditarik pengalaman saya pribadi kan gitu. Akhirnya bertanya dan berkaca pada diri sendiri. Ternyata ada banyak hal yang saya langgar dan kenapa akhirnya saya jadi sakit. Karena itu makanan yang ya kita tahu lah kalau untuk soal babi atau apa yang makanan haram tidak haram. Tapi saya kan memang nggak makan itu. Tapi untuk makanan-makanan yang lain terlalu banyak makan. Nah itu juga saya harus buat resolusi, harus buat komitmen untuk bisa melakukan setelah saya baca buku ini. Oke Kak, jadi ini kayaknya menarik nih tadi soal binatang haram dan tidak haram. Kita kenal itu babi ya disebut ya. Kan ya pastilah tidak makan babi. Kalau ada juga, tapi kan kalau di kalangan Nasrani ada banyak yang makan, yang menganggap sudah dikuduskan kok, sudah didoakan kok. Jadi kan aja. Nah, dasarnya apa? Kenapa di buku ini yang dibilang ini adalah dari pencipta, dari kitab suci, bahkan dibilang kenapa sampai dibilang haram? Nah, kenapa nggak boleh dimakan? Alasannya apa ya buku ini? Tuhan kita tuh menciptakan sesuatu itu bukan sekedar saya ciptakan ini, bahwa Tuhan tuh ciptakan sesuatu itu punya tujuan. Salah satunya kenapa babi diciptakan, di sini dibahas bahwa babi itu diciptakan ditugaskan untuk membersihkan, untuk yang di hewan darat. Jadi istilahnya kalau dalam pekerjaan tuh dia tuh bagian cleaning service lah. Kita tahu lah makanannya babi itu kan kotoran-kotoran kan. Sedangkan dia makan makanan yang kotor, kenapa kita mesti memakan hewan tersebut? Jadi itu benar-benar kalau bahasa Inggrisnya unclean ya sis ya. Dari unclean berarti kan benar-benar dia kan tidak bersih. Tahu sendiri babi. Mana kita mau pilih? Enak tapi akhirnya mendatangkan sakit atau ya lebih baik nggak enak tapi ya kita tetap sehat gitu loh. Sebenarnya itu tinggal pilihan kita masing-masing sih. Di bab 2 halaman 13 ini ada dasar dari firman Tuhannya, itu di Imamat 11 ayat 1 sampai 4. Ini cukup sekali Tuhan memerintahkan bahkan jangan sampai makan, tidak cuma babi sih, jadi makanan yang bersih dikatakan. Penerjemahnya itu sebagai haram dan tidak haram. Tapi mungkin bahasa aslinya lebih tepat tidak bersih dan bersih. Jadi dasar dari firman Tuhan disampaikan, jadi artinya itu penting sekali untuk dilaksanakan atau dipatuhi sehingga Tuhan menuliskan ini begitu detail buat kita, berarti ada dasar penelitiannya juga. Kenapa babi ini kenapa kita tahu kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita makan-makan binatang-binatang yang tidak bersih atau haram. Menyatakan itu ya. Salah satunya babi itu mengandung cacing pita. Cacing pita itu yang berasal dari yang makanan dia itu yang kotoran itu kan. Nggak pasti lumpur ya seperti itu ya. Otomatis ya dibilang dari artikelnya di majalah Reader's Digest ya, ketika seseorang memakan daging babi dan bila mana daging babi itu mengandung cacing pita yang disebut trichina, akan terkena penyakit trichinosis, yaitu cacing pita yang akan berkembang dalam perutnya. Tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Serem juga ya. Dari beberapa selanjutnya sih buku dia bilang, ada yang dibilang oh dia sakit gatal-gatal atau dia sakit pengapuran atau bisa jadi ini menurut buku ini bisa jadi mungkin itu salah satu tanda karena dia konsumsi daging babi yang ada mengandung cacing pita. Tapi dibilangnya oh dia sakit gatal-gatal karena ini. Tapi kalau mau dirunut bisa itu salah satu penyebab karena adanya
cacing pita di dalam daging babi yang dia konsumsi. Jadi menarik sekali ya. Sebenarnya kalau ada orang yang mau jujur, boleh baca buku ini, Ya, mungkin akan mau terima ya untuk ya, segera babi dari menu makanannya. Sebenarnya tidak hanya babi ya, di situ ada elang, ya. ular, hiena, yang binatang-binatang pemakan bangkai ini memang tidak kita makan. Tuhan sudah sediakan yang lebih baik ya. Pada akhirnya ada yang diizinkan untuk kita makan seperti kambing, sapi, ayam, masih bisa kita makan, tetapi pada akhirnya ketika kita melihat lagi rencana Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan itu kita sudah disiapkan makanan apa yang terbaik. Ya. Kita baca itu di Kejadian 1 ayat 29 ya. Mhm. Tumbuh-tumbuh buah-buahan yang berbiji. Itu yang didesain untuk kita makan. Memang ada pertentangan di kalangan Kristen mengenai hal ini, tetapi sebenarnya kalau mau cukup jujur juga, ada satu peristiwa yang memang sebenarnya Tuhan mau mengingatkan bahwa babi itu bukan untuk dimakan. Kalau mau tadi yang Sis bilang bahwa sebenarnya Tuhan sudah rancang bahwa makanan kita adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berbiji-bijian, ya kan? Sebenarnya kalau mau dilihat lagi sih, gigi yang kita punya, yang Tuhan memang sudah ciptakan, sebenarnya kan gigi kita ini bukan untuk mengkonsumsi makanan hewan itu ya, lebih untuk ke tumbuh-tumbuhan, ke buah-buahan, ke sayur-sayur, ke biji-bijian. Sebenarnya Tuhan udah kasih jalurnya ya, udah jalurnya, tinggal balik ke kitanya sih. Iya Kak, jadi karena ada gambar ini nih Kak. Ini kan sering sekali yang beberapa kalangan agama tertentu ini tidak haram. Ya, Tetapi katakan Tuhan ini salah satu binatang haram, yaitu udang. Boleh ya. Kak jelasin kenapa Kak? Sama seperti babi yang tadi dibilang dia diciptakan khusus untuk membersihkan kotoran untuk di lautnya, salah satunya adalah si udang ini. Tuhan ciptakan si udang ini untuk membersihkan kotoran di lautan, di dasar. Kalau mau dibalik lagi secara profesi kerja manusia ya, dialah cleaning service-nya di perairan, di laut. Selain si udang ini juga yang sering juga di halaman berikutnya, yang ini kerang ya, kerang. Itu juga cukup banyak loh orang yang masih konsumsi kerang, apalagi kerang hijau. Katanya enak banget gitu. Bahkan saya lihat di pinggir jalan tuh banyak orang beli, terus ibu-ibu, ayo beli ini gizinya tinggi. Padahal kalau mau dilihat dari penelitian, terus juga yang pernah saya kunjungi ke daerah pantai, orang daerah pantai situ kalau dia mau mendapatkan air yang jernih dari air pantainya itu, dia pelihara, dia taruh itu kerang-kerangnya karena fungsinya dia untuk menyaring air. Nah, kebayang kalau dia untuk sebagai penyaring air terus kita konsumsi kerang itu, ya sama aja akhirnya memindahkan kotoran itu ke dalam tubuh kita. Jadi emang Tuhan udah, nggak mungkin Tuhan ciptakan tanpa ada tujuan, ya kan? Cukup panjang juga sih dibahas. Termasuk ya apa ini? Nah, itu juga. Jadi kita jangan memindahkan sampah itu ke tubuh kita ya. Di Kejadian 1 ayat 29 itu ya, bahwa makanan kita biji-bijian, buah-buahan. Berikutnya kita balik ke tumbuh-tumbuhan, sayur hijau gitu ya. Tidak hanya itu juga nih, ini ada juga disebut apa yang bukan apa yang masuk. Jadi pikiran ya, ada hal yang timbul dari segala pikiran itu, pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, palsu dan hujat, itulah yang menajiskan orang, tetapi dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Oh, ini berkaitan dengan sanggahan-sanggahan ya, sanggahan-sanggahan ini. Gimana Kak? Tolong Kak. Ya, sebenarnya sih yang seringkali menjadi satu alasan ya, beberapa orang yang menyatakan, oh enggak kok, enggak masalah kok, apa yang masuk gitu, yang dipermasalahkan kebanyakan melalui ayat ini yang keluar yang nggak boleh ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat baca teliti lagi sih bahwa yang timbul dari hati. Terus juga dia juga membahas soal pembasuhan, cuci tangan kan, gitu. Jadi beberapa orang cuma lihat dari yang konteks di bagian tengahnya tapi tidak dilihat sebelum dan sesudahnya. Jadinya apapun pokoknya yang penting masuk tuh boleh, yang keluar dari setelah muntah ya yang nggak bagus. Padahal sebenarnya ayatnya nggak membahas soal itu. Membahas soal ini ya, pikiran ya. Pikiran. Iya. Kalau dikuduskan oleh doa itu gimana Kak? Contoh, seseorang dikatakan
tidak boleh konsumsi ini karena akan mempengaruhi kesehatannya dia. Tetapi orang ini beranggapan, saya mau makan apa aja itu hak saya, sah-sah saya, toh ada obat gitu ya. Yang penting saya makan, saya nikmati, terus saya berdoa, saya percaya bahwa ketika saya berdoa Tuhan akan kuduskan, Tuhan akan berkati makanan ini. Nah, itu yang menjadi satu alasan. Yang penting sudah didoakan gitu. Mau masa Tuhan nggak mau berkati? Saya rasa sih ada benarnya juga, tapi juga Tuhan kasih kepada kita hikmat. Kalau memang kita mau tetap sehat, oke, kita makan ini nih. Yang kita tahu tadi, kita bahas soal babi, bahwa dia makanannya itu kan makan kotor. Tapi kita tahu itu akan mendatangkan penyakit, nggak usah jauh-jauh deh, dibilang dia mengandung cacing pita. Tapi akhirnya kita berdoa untuk makanan itu. Saya rasa juga, ya Tuhan lu kasih petunjuk dari awal sih. Iya, jadi kita kembali ke ayat yang Keluaran 15 ayat 26. Kalau kita Hmm. nggak perintahnya, ya gimana Hmm. hati ya. Jadi Hmm. doa dikuduskan oleh doa itu akan jadi sia-sia, ya kan? Iya, iya. Sudah bilang jangan dimakan. Mm-mm. Udah jelas, Kalau soalnya itu udah jelas. kalau kamu ikutin perintahku, aku akan berkati. Lah, Mm-mm. kita melanggar perintah, tetapi minta berkat, ya. Jadi kita harus menurut perintah, maka Tuhan akan berkati. Kalau yang soal binatang melata dan merayap sih kayaknya udah jarang sih ya. Orang juga nggak akan mau konsumsi lah ya. Saya mau bagikan ini yang di halaman 41 sis, gizi seimbang. Di sini ada dua prinsip nih. Pertama, prinsip hidup untuk makan dengan fokus utama bahwa makanan harus lezat dan enak tanpa mempedulikan aspek manfaat atau kesehatannya. Apalagi aspek alkitabianya. Terus yang prinsip kedua adalah prinsip makan untuk hidup, yaitu yang tidak terlalu memusingkan rasa enak dari suatu makanan, juga tidak terlalu memperdulikan faktor kesehatan dari makanan itu, yang penting perut harus kenyang, supaya dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Termasuk di kelompok manakah Anda saat ini? Waduh, buat aku pribadi, aku juga masih jauh ya. Makanya saya bilang baca buku ini benar-benar seperti berkaca ke diri sendiri, diingatkan, ditegur. Di sini dibilang, setiap kali Anda makan, perhatikan dulu apakah makanan Anda sudah halal, sudah sehat, yang otomatis menarik dan lezat. Lezatnya ditaruh belakangan loh. Biasanya nih kita awal ya. Jadi prinsipnya yang bagaimana dong, Kak? Prinsipnya sih dibilang sih di sini makan untuk mendukung kualitas dan kuantitas hidup yang lebih sehat, halal, dan juga harus lezat. Oh, I see. Jadi kan tadi kan dibacakan dua. Wah. Ternyata dua prinsip itu sama sekali bukan pilihan yang baik ya. Berikutnya barulah dikatakan prinsipnya adalah mendukung kualitas dan kuantitas yang sehat, halal, dan makanan juga harus lezat. Setuju Kak? Lezat ya, harus lezat. Itu mendukung kualitas dan kuantitas hidup. Nah, ini baru setuju saya. Nah, senyum-senyum sih baca buku ini. ini sih kita kadang banyak orang sih kalau dibilang sehat itu rasanya nggak enak. Tetapi saya bersyukur di sini di Solo ya sudah mulai ada. Kalau di Jakarta kan banyak ya, terutama Healthy Cafe, kafe klub sehat itu. Ya, klub sehat cafe. Klub sehat cafe kan memang saya pernah mencicipi makan di sana. Waduh, enak sekali saya. Saya belum pernah merasakan sop buntut yang digemari orang. Saya makan di situ, aduh nagih ya. Padahal saya sudah kenyang tuh ya. Sudah kenyang makan semua hidangan di kafe itu. Ada satu lagi hidangan sup buntut tapi vegetarian dari buntut jamur. Aduh enak sekali itu. Ternyata makanan yang dibilang sehat dan dari nabati pun bisa diolah begitu lezat. Bahkan ketika saya sudah kenyang, saya masih bisa menghabiskan satu mangkok sup buntut vegan itu. Nah, di sana banyak ya, dan bersyukurnya di sini ada juga, di Solo ini ada juga yang bisa mensuplai kita, itu dari sini. Itu membantu kita untuk bisa mendapatkan makanan sehat dan enak juga, bisa dinikmati juga. Nah, ini Simply Health juga salah satunya sedang bergabung juga di Pena Inspirasi. Terima kasih sudah menjadi bagian untuk kita dapat mencapai hidup sehat secara sederhana karena sudah dilayani dari Simply Health. Makanan yang dipikir orang tidak enak karena hanya dari sayur, dari tumbuh-tumbuhan, tapi saya mau bilang itu
Salah. Orang harus cicipi dan rasakan rasanya dan juga rasakan sehatnya di Ya, kemudian hari. makan di kafe club set gitu ya. Kasarnya nggak ada rasa bersalah gitu karena kan wah ini walaupun tetap harus dalam batas yang seimbang yang sewajarnya gitu loh. Karena kita mau makan yang tadi sop buntut belum apa-apa kalau kita makan sop buntut yang biasanya kita belum apa udah berpikir aduh ini gimana ya? Ini kolesterol nggak ya? Seperti itu ya kan? Pasti kita udah berpikir akhirnya yang jadinya kita nggak menikmati gitu loh makan yang penting makan dulu ntar urusan belakangan ya udahlah tapi setelah kalau kita makan yang ya udah ini kan bukan dari daging ya cukup aman lah buat buat kita makan jadi nggak ada rasa takut lah tapi tetap harus dalam batas wajar. Baiklah, karena di sini juga disampaikan komposisi karbohidrat, Ya betul. protein, kemudian ada lemak, vitamin dan mineral, Hmm. air, itu cukup dijelaskan sehingga ada keseimbangan dari apa yang kita konsumsi. Di situ Hmm. juga sumber-sumbernya dari mana saja kalau dari nabati ternyata lengkap sekali. Karena memang Iya. banyak orang tahu, Kak. Jadi kadang yang menjadi permasalahan orang-orang yang uh, alergi dengan orang vegan vegetarian itu pasti kamu dapat protein dari mana? Kamu kalau nggak makan daging, itu kamu dapat protein dari mana? Orang banyak tidak tahu hal itu, padahal banyak sekali sumber protein, tidak hanya dari tahu tempe rupanya ya. Pangan itu banyak sekali jenisnya. Nah, Mhm. ada kolong, ada lentil, macam-macam. Ada Iya. pit, Betul. tidak hanya Mhm. kedelai. Umumnya orang taunya kedelai kacang hijau, ada Ya. kacang merah juga, ada lento kalau di sini, lento ya. Ya, itulah berbagai kacang-kacangan. Mungkin teman-teman bisa tanya sama Kak Ellen yang biasa di klub sehat ini, itu berbagai macam polong-polongan sumber protein, bahkan di nasi kita juga ada protein, bukan nasi putih Ya. tapi kulit ya. Banyak sekali sumber proteinnya, dari biji matahari, biji Betul. labu. Jadi Betul. banyak orang kalau makan labu itu bijinya dibuang. Padahal sumber proteinnya ada di bijinya ya. Hanya saja orang tidak tahu. Makanya buku ini cukup membantu kita untuk bisa melihat keluasan ciptaan Tuhan yang disediakan untuk pemenuhan gizi kita ya. Kemudian juga yang mungkin orang khawatirkan itu tentang minyak atau lemak omega 3. Orang taunya dari salmon, ya kan? Tapi Iya. sebenarnya tumbuhan kita ini juga ada. Di biji labu ada omega 3. Kemarin kita bahas juga ternyata di ubi pun ada omega 3-nya. Tapi ini akan lebih banyak kita temukan di wijen, di flaxseed terutama, Iya. chia seed. Nah, itu kita bisa dapat dan buku ini cukup memaparkan bahan-bahan apa saja yang kita bisa peroleh dari untuk dapat minyak omega 3. Kemudian vitamin juga juga dibahas juga di situ ada brokoli, bayam, kangkung, ubi sawi. Orang hanya makan mungkin seringnya kalau jajan di luar kan kangkung. Jadi orang taunya sayur itu kangkung ya, nggak mau cicipin yang lain gitu. Eh, itu yang sering kali karena saya di klub sehat sih ya sering kali ada customer itu yang tadi dibilang dia dia taunya bahwa protein itu didapatnya oh kalau kita makan hewan gitu ternyata setelah kita jelaskan bahwa dari kacang-kacangan dari polong-polongan dari apa seperti kacang hijau itu baru mereka paham oh jadi dari sini dari hal-hal yang seperti itu yang mereka bisa dapat ya saya bilang itu penggantinya kalau kita nggak konsumsi daging. Karena kadang-kadang dapat dari mana dong proteinnya kalau kita nggak makan daging? Nah, dari kacang-kacangan, polong-polongan seperti itu. Di sini juga ada disebut beberapa penyakit yang disebabkan oleh alkohol ya. Alkohol tentunya kan banyak Dilarang. ya. Tetapi ada sebagian orang yang masih minum wine ya. Kan itu Mhm. masuk kategori alkohol ya. Intinya sih yang kalau kalau menurut saya ya setelah saya baca buku ini sih intinya yang kita boleh minum anggur itu sebenarnya anggur anggur yang masih murni yang belum terjadi fermentasi itu yang sangat bagus sangat baik juga dalam pencernaan di tubuh kita yang dilarang sih ini sebenarnya kalau alkohol kan berarti dia memang sudah anggur yang sudah apa ya mendapat label ya mendapat ini mengandung alkohol tapi jauh jauh lebih yang tadi sis bilang oh kalau wine saya masih bisa minum oh ini anggur yang nggak apa-apa lah bukan wine ada yang masih apa mengandung ya itu yang difermentasi sebenarnya sih kalau dari buku ini sih hanya yang boleh dikonsumsi hanya anggur murni
nggak ada yang terfermentasi begitu. Paulus tidak pernah merekomendasikan Iya. anggur yang difermentasi sebagai terapi untuk gangguan pada perut. Paulus tidak akan mendorong Timotius untuk meminum minuman beralkohol ketika di kitab yang sama melarang penggunaan minuman beralkohol oleh ketua jemaat. Tidak bertentangan sih sebenarnya yang dimaksud. Lalu Kak, soal anggur yang tidak difermentasikan, bahkan juga ditulis juga tidaklah baik makan banyak madu ya. Bisa kelebihan gula jadi diabetes ya. Iya, tetap ada konsumsi dan batas wajarnya. Apapun sih kalau menurut harus ada batas wajarnya, yang boleh berlebihan ya cuman berdoa baca kitab suci. Boleh berlebihan ya. Itu boleh lah, boleh. Justru orang menghindari, susah. Iya. Jadi soal apa yang kita minum ini pun juga bahwa air yang jernih pun ada takaran. Ada Nggak boleh takaran. juga, karena memang ada beberapa kasus ada orang itu yang keracunan air karena kebanyakan minum air dari porsi yang harusnya dia terima. Mhm. Gitu. Jadi kalau saya lihat di 8 halaman soal air ini cukup detail juga sih, karena di setiap ada organ tubuh kita ini ternyata mengandung air ya. Air, Di iya. tulang kita, tulang rawan kita, organ hati, sel otot, paru-paru, otak, empedu, dan bening, itu ternyata ada kandungan airnya. Iya. Nah, bagaimana dengan minuman-minuman yang seperti soft drink, kopi, teh, susu? Kalau di dalam buku ini sih jelas-jelas sih nggak dilarang ya, nggak disarankan untuk konsumsi. Yang terbaik adalah air yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau ya, air putih. Tapi tentunya air matang. Kalau untuk yang kayak seperti kopi atau bersoda sih jelas-jelas nggak disarankan. Hanya air putih yang terbaik. Jadi kalau hampir saya simpulkan bahwa buku ini menyatakan apa yang harusnya kita makan dan apa yang harusnya kita minum dan apa yang harus kita hindari untuk kita tidak makan dan apa yang harus kita hindari supaya kita tidak minum. Ya karena memang dari buku aslinya kan Death in the Kitchen. Jadi kematian dapur ya, di dapur kan segala hal yang diolah dan akan disantap oleh tubuh kita. Nah, dari semua itu ya buku ini cukup detail untuk memberikan satu protokol istilahnya ya untuk kita akan asup, apa yang akan kita asup di tubuh kita, apakah itu memang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan selera kita. Selera kita, iya. Ya, tapi berikutnya bahwa kita melakukan itu semua, makanan-makanan yang kita memang sudah akan pilih karena memang itu yang diinginkan Tuhan, itu memang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keperkasaan kita. Oh, aku sudah melakukan ini kok. Saya sudah makan healthy, sudah makan clean, sudah minumnya perfect gitu ya. Tetapi kalau itu lakukan untuk kesombongan kita, Iya. juga akan sedih ya, tidak berterima juga. Gitu. Di 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke Kak, mungkin ada yang bahkan lagi yang menarik. Di sini sih cuman diingatkan nih di buku ini di bab kelima ya. Dibilang mulai saat ini jika Anda makan atau jika Anda minum, ingatlah lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk memuaskan selera dan hawa nafsu kita. Bahkan bukan hanya supaya kita terhindar dari penyakit dan penderitaan, tapi di atas semuanya itu lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Nah, ini yang agak susah. Jujur agak susah. Iya. Agak terluput itu, ya. Kita agak kan berharap, susah. karena kan kita motivasinya melakukan itu supaya kita terhindar dari penyakit dan penderitaan ya. Betul, itu. Tetapi itu ya nggak menjamin juga, karena kita melakukan itu untuk kemuliaan Allah. Iya, selama ini saya nggak mau makan, Mbak. Saya karena tahu itu saya bisa sakit nanti cacingan mamanya. Saya nggak mau minum anggur begini. Ternyata
cuman buat saya gitu, buat saya supaya saya terhindar itu dari sakit, dari penderitaan. Tapi di sini dibilang, tapi di atas semua itu lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau menurut saya, kalau saya atau kita semua berpikir bahwa saya mau makan ini, saya mau makan itu, apakah ini untuk memuliakan Allah apa enggak? Nah, otomatis kalau memang kita untuk kemuliaan Allah, saya percaya seperti yang tadi Sis bilang di awal, bahwa harus ada kerjasama antara kita sama Tuhan, ya kan? Sisanya kan tinggal bagian Tuhan yang akan kerjakan. Nah, ketika Tuhan lihat kita punya niat ini untuk kemuliaan Tuhan, ya otomatis pasti Tuhan akan berkati makanan atau minuman yang kita mau konsumsi sekarang. Karena kita udah pertamanya kan udah berpikir, ini bukan hanya buat kesehatan saya loh, tapi buat kemuliaan Tuhan. Ini saya baru bener-bener di situ. Ya, kadang kita melakukan segala sesuatu yang perfect pun untuk keegoisan kita, Betul. untuk dirinya. Puji Tuhan, Tuhan ingin kita sehat, bukan untuk menjadi orang yang egois, tetapi untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kemuliaan bagi Allah, ya. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya sharing kita. Mungkin lain waktu kita akan bahas detailnya bersama Kak Ellen dengan buku-buku yang menarik lainnya, karena di sini bukunya juga ada beberapa judul yang dikeluarkan oleh CMC. Ada Sehat Alami, ada Tuhan Ingin Kita Sehat seperti yang kita bahas, Trio Pembunuh Modern, Apotek Alami, Sehat Itu Nikmat. Nah, ini perlu juga dibahas. Sehat itu nikmat. Orang terpancing untuk berupaya hidup sehat. Terima kasih Kak. Ada tambahan sekali lagi sebelum nanti Kakak boleh tutup dalam doa? Buat saya sih, saya jadi akan mencoba berpikir gitu, apa ini yang saya mau makan, saya mau minum, ya apa yang saya mau lakukan, apakah ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk keegoisan diri. Paling itu aja sih yang agak sulit, tapi ya saya mau belajar lah. Dengan ingat itu ya paling tidak jadi rem. Ya, puji Tuhan ya, kita hari ini diingatkan ya. Diingatkan kita yang sudah tahu, sudah melakukannya, lagi-lagi diingatkan bahwa segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Saya bersyukur Kak, pada hari ini saya juga diingatkan, mungkin kalau kita nggak ngobrol-ngobrol begini, mungkin ya melakukannya hanya untuk supaya diri saya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Bila mana teman-teman rindu untuk membaca buku ini, ada satu buku gratis untuk teman-teman. Bisa komen yang pertama, boleh dibagikan gratis, boleh nanti inbox di Pustaka Advent. Terima kasih sekali lagi, kita akan tutup sesi kali ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Ellen. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa mengasihi, memperdulikan kami, bahkan Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami atau melupakan kami. Bahkan ketika Engkau sudah tidak ada di atas dunia ini, sejak awal penciptaan pun Engkau sudah memberikan petunjuk-petunjuk bagi kami umat manusia yang Engkau tahu bahwa kami mungkin akan sering kali melupakan, bahkan mungkin melanggarnya. Tapi Engkau tidak pernah lelah, selalu panjang sabar buat masing-masing kami. Dengan lewat cara apapun, Engkau boleh berbicara, mengingatkan, menegur kami. Bahkan melalui pertolongan dari Roh Kudus, Engkau boleh menginsafkan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk buku yang boleh kami kupas bersama-sama. Terlebih buat hamba pribadi mengucap syukur bahwa melalui buku ini ada banyak hal yang boleh membuat kami, khususnya juga hamba, boleh diingatkan kembali, boleh disadarkan kembali bahwa ada beberapa hal yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami untuk memperoleh kehidupan tubuh yang sehat, bukan hanya secara jasmani, amat terlebih secara mental dan rohani. Lebih daripada itu semua Tuhan, satu hal yang Tuhan ingatkan kembali bahwa apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami makan, bahkan kami minum, kami kerjakan, kami pakai, selama ini Tuhan, kami lakukan itu semua hanya untuk kepentingan kami sendiri, untuk keegoisan kami, kesombongan kami sendiri. Dan kami datang mohon ampun Tuhan untuk semua itu. Dan terima kasih, Tuhan selalu panjang sabar, Tuhan tidak pernah menyerah atas diri kami
kami masing-masing, Tuhan masih selalu memberikan ke kami untuk boleh berubah, boleh memperbaiki hidup, boleh bertobat. Siapapun yang mengikuti acara ini, mendengar, bahkan mungkin akan membaca buku ini, biarlah Tuhan menolong masing-masing kami untuk dapat melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami hanya memerlukan pertolongan dan campur tangan dari Engkau, Tuhan. Tuhan, bersama kami di sepanjang, biarlah pembahasan malam ini, Tuhan, boleh menjadi satu motivasi buat kami untuk lebih semakin setia lagi, lebih dekat, lebih taat lagi kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan tolong jaga kami dan pelihara kami. Dengarlah doa ini, semua yang terbaik Tuhan akan berikan buat kami sesuai dengan kehendak. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, serta Imam besar kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Sampai Sama. jumpa di sesi lain. Ya. Salam. Tuhan berkati.